Anak kecil rambut kuning. Kamu demam tinggi tidak boleh tidur. Cepat bangun. Cepat bangun anak. Anak coba katakan. Kenapa orang suka mendengar nyanyian? Kenapa? Saat cuaca dingin opera bisa menghangatkan jalan. Menyanyi bisa membuat hangat. Benar saat malam tiba. Opera bisa menerangi jalan. Menyanyi bisa membuat terang. Benar. Anak tidak lama lagi. Kamu akan bisa menyanyi dan menjadi bintang. Nanti semua orang akan tahu namamu Yipin Hong. Ketua ada gazebo di depan. Mari kita istirahat sebentar, baiklah kita istirahat. Gadis jangan tidur. Anak jangan tidur. Anak, aku beritahu kamu. Saat hati gelisah, opera adalah kunci kebahagiaan. Ketua, aku akan cari air. Jangan pergi. Lihatlah tanah yang kering ini. Dari mana ada air? Aku punya, cepat berikan ke anak. Terima kasih banyak, terima kasih tuan tua. Ayo rambut kuning, air sudah datang. Air sudah datang, minum air. Buka mulut, buka mulut. Cepat buka mulut rambut kuning. Tuan tua, menurut Anda anak ini masih bisa diselamatkan? Coba katakan gejalanya. Anak ini sudah demam tinggi selama 3 hari. Demam tidak turun. Dan tubuhnya. Seluruh tubuh hitam keunguan, benar. Benar-benar. Ini disebut racun basah menyerang jantung. Penyanyi 9 dari 10 orang menderita kudis. Tuan, bagaimana Anda tahu? Menyanyi dan menjadi bintang tidak mudah. Semua dimulai dari kecil. Gadis-gadis kecil dikirim ke kelompok opera. Tentu saja suka tidur. Jadi setiap malam harus menyiram jerami dengan air. Benar. Jerami basah tentu tidak bisa tidur. Ini biar mereka hafal kata-kata. Sambil garuk-garuk sambil hafal kata. Tapi kalau lama-lama racun lembab menyerang jantung, bisa kena penyakit parah. Pak, gimana dong? Racun lembab menyerang jantung sebenarnya nggak ada obatnya. Tapi di kitab Huang di Neijing, ada satu resep tradisional. Katanya bisa pakai metode penguapan. Tapi resep tradisional ini, Pak Tua, cepat bilang dong. Di kota Heluo, baru buka restoran Kang. Bawa surat ini, cari nyonya pemiliknya. Omsong omzet bulan ini. Berapa lebihnya dibanding bulan lalu? Sekian. Banyak juga ya. Nyonya pemilik. Wajah nyonya itu bawa keberuntungan. Apapun yang dikerjakan pasti berhasil. Omsong. Kita harus buru-buru buka toko kereta di belakang itu. Musim banjir udah lewat, kapal di sungai bakal makin banyak. Pedagang dari utara selatan bakal berdatangan ke kota Heluo. Siapa pemiliknya? Aku, kenapa? Anak ini nggak kuat, Sin. Wukwi, cepat cek anak ini. Ayo.
Nyonya pemilik. Gimana? Nggak apa-apa, demamnya udah turun. Nyonya pemilik, Nyonya memang Dewi Penolong. Aku mewakili si kecil kuning, terima kasih. Jangan begitu, jangan terima kasih. Kalau mau terima kasihlah ke Pak Tua itu. Sudah cek si kecil kuning. Ayah, pulanglah. Bu, Laner udah balik. Wukui bilang toko terima. Gadis pemain opera yang sakit. itu dikirim orang atas permintaan kakek. Sekarang udah sembuh. Kakek udah balik. Lalu pergi lagi. Si kakek ini memang keras kepala. Kamu bilang soal Kuodong aku sudah mulai melupakan. Tapi dia masih ingin menyelidiki. Menyelidiki lagi, orangnya juga tidak akan kembali. Alasan kakek melakukan itu bukan supaya kakak Kuodong bisa menutup mata dengan tenang. Laner, dulu demi kakakmu. Nyawa Yongfen juga ikut terlibat. Membuatmu ikut susah. Kakak ipar, jangan berpikir begitu. Yongfen itu berkorban demi kebenaran. Juga untuk membela nama baik keluarga Kang. Aku hanya khawatir dengan kakek. Kamu bilang dia di luar. Sudah berkeliling begitu lama. Jangan-jangan ada apa-apa. Kamu bilang, bagaimana aku menjelaskan pada keluarga? Siapa yang tidak setuju? Laner, kamu cepat istirahat, sudah sibuk seharian. Baik, sampai jumpa besok. Sampai jumpa besok, cepat pergi. Baik, sudah selesai mandi. Ayo WNR, kita naik ke tempat tidur. Pintar. Sakit. WNR, kamu bilang apa? Kamu bisa bicara. WNR, kamu tidak bodoh juga tidak lambat. Kamu bisa bicara, kamu bisa bicara. Tuhan memberkati. Terima kasih telah memberkati anakku bisa bicara. WNR, cepat bilang lagi pada ibu. Ibu suka mendengarnya. Cepat-cepat bilang. Sakit-sakit. WNR, kamu sakit di mana? Kalian keterlaluan. Dia masih anak-anak.
Manusia pada awalnya memiliki sifat baik. Sifatnya dekat, kebiasaannya jauh. Jika tidak diajarkan, sifatnya akan berubah. Cara mengajarnya yang penting fokus. Si kecil cepat keluar main bersama kami besok. Aku bukan si kecil, namaku Kang Hui Wen. Kalau begitu cepat keluar main, Hui Wen. Guru sudah datang. Manusia pada awalnya memiliki sifat baik. Sifat manusia pada dasarnya sama. Pemilik toko, terima kasih banyak atas pertolonganmu. Kalau bukan karena kamu, anak ini mungkin. Kamu sebagai ketua kelompok ini. Jangan sampai menyiram air dingin di tempat tidur adikku. Ya, tidak akan lagi, tidak akan lagi. Aku tidak menyalahkan guru. Guru bilang kalau ingin terlihat hebat di depan orang, harus siap menderita di belakang layar. Pertunjukan itu hasil kerja keras. Adik bodoh ini benar-benar membela gurumu. Sudah berapa tahun belajar opera? 6 tahun. Aku masuk kelompok sejak umur 6 tahun. Aku sudah punya nama panggung, namanya Yipin Hong. Yipin Hong. Bagus, nama itu sangat keren. Ayo pergi. Ayo jalan. Adik jangan begitu cepat bangun. Kakak-kakakku yang baik. Seumur hidupku hanya kau satu-satunya kakak yang baik. Nyawaku ini diberikan oleh keluarga Kang. Dari sekarang tak peduli sejauh apapun. Asal keluarga Kang memanggil, aku pasti akan kembali. Adik baik, cepat bangun, ayo bangun. Baiklah, nak. Adik baik, jangan menangis lagi. Jangan sampai suaramu rusak, sudah cukup. Terima kasih pemilik toko, ayo naik kereta. Ayo pergi ikut. Suami selama setahun lebih ini. Aku sibuk di luar. Tidak sempat menemani bicara. Jangan marah ya. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang baik. Sifatnya mirip tapi kebiasaannya berbeda. Jika tidak diajarkan, sifatnya akan berubah. Manusia pada awalnya memiliki sifat yang baik. Sifatnya mirip tapi kebiasaannya berbeda. Jika tidak diajarkan, sifatnya akan berubah. Metode mengajar yang baik adalah dengan fokus. WNR, kamu belajar dari siapa? Bukan belajar tapi menemukan. Menemukan. Dari seberang tembok. Suami kamu dengar tidak? Anak kita. Dia bisa menghafal San Zijing. Dia tidak bodoh, dia sangat pintar. Suami, sekarang kamu benar-benar bisa melihat. Ibu jangan menangis. WNR benar. Ibu jangan menangis, ini kebahagiaan. WNR, ibu bilang. Di depan orang lain. Kamu masih tidak bisa bicara, tahu? Kau. Tahan beberapa hari lagi.
Ibu tidak akan biarkan keadaan seperti ini terus. Ibu pasti cari cara untuk pindah keluar. Siang hari, dia sendiri diam-diam pergi main. Hasilnya ketakutan karena anjing. Kakak ipar terima kasih. Hari ini berkatmu. Dokter bilang kaget sedikit. Jangan khawatir. Anak ini takut anjing penakut. Kakak ipar kamu juga capek, cepat pulang, istirahat. Baiklah, aku pergi. Jangan antar. Hati-hati di jalan kakak ipar. Ibu, Wen-er, kamu sudah bangun. ibu aku takut. Wen-er, jangan takut, ada ibu di sini. Ibu aku takut. Ayo ke sini ke ibu. Wen-er, jangan takut. Anakku, matamu ada hawa dingin. Pikiran wanita bisa dalam sekejap tumbuh menjadi pohon besar. Mata anak itu memancarkan hawa dingin, membuat ibu merinding. Anak adalah masa depannya, nyawanya. Dia harus cari cara menghilangkan hawa dingin itu. Di saat itu Youruolan sudah mengambil keputusan. Lan-er, kamu mau pulang ke rumah orang tua ya? Hari ini sementara semua kakak ipar ada. Aku mau bilang dua kata. Setahun ini, utang keluarga Kang sudah lunas. Rumah yang digadaikan juga sudah ditebus kembali. Kalau ayah pulang, pasti sangat senang. Kakak ipar semua, kalau ada yang kalian butuhkan, silahkan bilang ke aku. Lan-er, kalau begitu pintu rumah saya diperbaiki saja. Jendelanya juga. Oke, tidak masalah. Saya akan panggil orang untuk memperbaikinya. Lemari di kamar saya juga perlu dicat. Baik, saya akan membantu mengecatnya. Kakak ipar kamu ada permintaan apa? Kasur saya bisa diganti dengan yang terbuat dari kayu cendana. Bisa, tidak masalah. Kakak-kakak ipar anak Huiwen ini. Terima kasih sudah merawatnya di rumah tua ini. Dari hari ini, saya akan membawa anak saya tinggal di toko. Lan-er, kamu ini. Saya ingin membawa anak saya keluar untuk melihat dunia. Ayo pergi. Ini apa sih? Ini pergi begitu saja. Kakak ipar kamu bilang Ruolan ini. Kenapa tiba-tiba pergi begitu saja? Benar juga. Sehari-hari kami tidak pernah memperlakukan anak ini dengan buruk. Mungkin saja wanita ini sudah punya niat lain.
siapa? Saya buka pintunya. Saya tidak mau membukanya. Anak saya sudah tidur. Ini kan cuma pintu. Ya, cuma pintu. Bicara saja dari balik pintu. Ternyata anak saya memang seperti kunci. Pergilah, saya tidak ingin orang lain melihat. Takut anakmu melihat ya. Ya, anggap saja begitu. Saya tidak mudah turun gunung kamu. Tidak mau memberikan kata-kata hangat? Pergilah. Kalau begitu waktu itu kamu melihat langsung. Anak saya melompat ke sungai ya. Kang berdiri di tanggul dan berteriak beberapa kali. Lalu dia yang pertama melompat. Kemudian semua orang juga ikut melompat. Tidak disangka ada ombak besar datang. Kang langsung hilang. Semua orang mencari di sepanjang tanggul. Sampai pagi juga tidak menemukan Kang. Kapal penahan banjir itu, kamu juga ada di sana. Hari itu saya ada di tanggul. Sui Paozi dan yang lain ikut Kang. Sui Paozi itu siapa? Ini adalah salah satu pengikut Kang yang pandai berenang. Jadi dia selalu mengikuti Kang. Jadi di mana Sui Paozi tinggal? Kampung halamannya ada di Shanxi. Dulu dia bekerja di kapal. Sisanya aku tidak tahu. Terima kasih. Ayo pergi Pao Ye. Bos tinggal di tempat kami ya? Aku bukan bos, dia yang bos. Anda adalah pelanggan lama kami. Bos tinggal di tempat kami ya? Apa yang ada di tempat kalian? Di tempat kami baru datang beberapa gadis cantik. Aku tidak suka itu, aku suka ini. Ayo. Jangan pergi, jangan pergi. Silakan pelan-pelan. Anda mau makan atau menginap? Menginap silakan masuk. Pao Ye. Sudah lama Anda tidak datang. Ya. Aku tinggal di penginapan ini. Sejujurnya aku datang untuk makan tauhu gula. Kalau bukan untuk itu, aku bisa tinggal di mana saja. Benar-benar. Aku tahu Pao Ye suka itu. Tentang tauhu gula ini. Secara tampilan memang biasa saja. Hanya sepiring tauhu putih lembut. Tapi rasanya berbeda. Awalnya renyah. Tapi begitu lidah bergerak, menjadi lembut manis.
Tapi sebelum Anda menelannya, rasanya berubah menjadi pedas dan panas. Seketika seperti terbakar. Perut seperti ada api. Muka dingin, badan segar. Lalu bersin besar. Enak sekali. Pao Ye sudah menjelajah, mana ada yang belum dicoba. Kalau Pao Ye bilang enak, pasti harus dicoba. Toko ini punya satu keistimewaan lagi. Apa itu? Pemilik baru beli 20 tong besar. Tong untuk merendam kaki Pao Ye. Siapapun yang tinggal di toko ini. Di malam hari, 1 orang ember kayu besar. Biarkan panci besar air panas di atas kompor. Teteskan beberapa tetes cuka ke semek ini. Nyaman di mana? Coba itu. Cepat dan berkemas. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Pao. Tambahkan minyak ke tahu yang disebut gula beku. Hanya saja dia menginap di toko mobil Kang. Alasan yang cerdas. Sejak kejadian bertahun-tahun yang lalu, dia keluar dari tentara, menjadi pelaut. Tapi di dalam hatinya selalu ada pikiran. Itulah pemikiran Lord Kang yang meninggal. Sebuah pemikiran tentang keluarga Kang. Tersembunyi tanpa embun. Kakek Chang ada di sini. Ini dia. Saya sudah menyiapkan makanan untuk Anda. Bagus, permen krim. Apakah Anda ingin membawanya hari ini? Tidak buruk, Anda tidak bisa serakah. Wu Kui beri teh ke Chang Ye. Ini dia. Bung, aku dengar Chang ini ada di sini lagi. Chang ini datang setiap hari. 80% dari bos wanita. Jangan bicara omong kosong, bukankah kamu datang setiap hari? Hanya penuh dengan mata. Yang kedua tergantung pada saya. Gadis kecil ini takut. Kau bilang rumah ini baru diperbaiki. Dia ingin pindah. Anak itu pergi. Monyet ini. Aku terlalu malas untuk kembali. Selanjutnya pikirkan lagi. Sejak anak itu pergi, apakah dia mengirim uang ke rumah? Berapa hari saya tidak bertemu? Seperti kata pepatah, hati manusia dipisahkan oleh perut. Dasao dasao. Apa yang dikatakan saudara perempuan kedua dan saudara perempuan ketiga? Oh, kau bilang Ruolan sudah pindah. Kau tidak melihat. Lihat apa? Tapi aku mendengar. Sudah ada angin di kota ini. Apa kabarnya? Kamu lihat, kamu bilang saja. Kamu dengar apa? Aku dengar. Di kantor Chang ada seorang pejabat. Itu orang tua yang datang ke rumah untuk menyampaikan pesan waktu itu. Orang-orang memanggilnya Chang Ye. Keduanya sudah lama saling melirik. Ya Tuhan, kamu lihat ini merusak nama baik keluarga kita. Kakak ipar, kamu harus segera memanggil ayah kembali. Jangan sembarangan bicara. Dia seorang wanita mengelola toko sebesar ini. Dan membesarkan anak tidak mudah. Jangan mudah percaya rumor. Kakak ipar sudah sampai saat ini. Kamu masih berpura-pura baik. Kalau kamu bilang begitu, aku tidak akan bicara lagi. Aku lihat keluarga ini akan hancur. Pantas saja. Siapa yang menyuruh dia menjadi kepala keluarga disayang ayah? Kita ini apa? Kamu lihat sifatmu ini, aku bilang. Kakak ipar kita harus waspada. Kamu pikir, uang keluarga sudah dibawa pergi olehnya. Tabungan pribadi sudah disita. Kalau dia lari dengan orang lain, kita punya apa lagi? Tentu saja kamu pikir, dia masih muda menjanda. Dia bisa bertahan, mungkin sudah. Desas-desus, tetap saja desas-desus. Bicara dan bertindak harus ada buktinya, bukan?
Kamu lihat tidak bisa mengandalkannya. Kamu tanya langsung Ruolan. Dia pasti tidak mengaku. Malah bilang kamu memfitnah menuduhnya. Harus cari cara untuk menangkapnya. Asal bisa menemukan kesalahannya tidak takut mulutnya. Benar? Aku bilang kita lakukan ini kita. Cepat pindah. Baik-baik cepat cuci sudah tahu. Dapur menunggu. Wukui kemari. Nona ketiga. Baik. Wukui umur berapa tahun ini? Kembali ke nyonya kedua. Saya lahir di tahun tikus tahun ini, berusia 18. Apakah pernikahan sudah ditentukan? Belum. Anda seharusnya sudah membangun rumah tangga. Ini hadiah dari nyonya kedua, ambillah. Gaji dari toko. Nyonya muda sudah membayar saya setiap bulan. Uang ini tidak bisa saya terima. Suruh ambil ya ambil saja. Nyonya masih ada pesan di bawah. Wukui bagaimana bisnis di toko? Bisnisnya cukup baik. Bisnis semakin ramai. Nyonya muda yang mengendalikan ini. Jangan selalu menyebut nyonya muda. Saya tanya kamu, berapa penghasilan toko ini dalam sebulan? Urusan di toko ini, saya tidak terlalu tahu. Ini harus ditanyakan ke Tuan Song. Siapa saja yang sering makan di toko ini? Para pejabat dari kantor Chang. Dan beberapa kapten kapal. Bisnis toko kita baik. Tidak tergantung pada sungai Luochang. Dan dermaga pengangkutan. Saya tanya kamu, apakah kamu kenal seorang Tuan Chang di kantor Chang? Tuan Chang kenal dong. Tuan Chang ini. Dia suka tahu gula es. Hampir setiap hari datang. Tuan Chang, Anda mencari saya. Ia mencari kamu. Saya sudah makan di sini beberapa kali. Hari ini harus bayar. Anda datang ke toko kecil saya ini sudah sangat baik. Saya tidak mengerti. Kamu bilang saya sudah makan di sini beberapa kali. Mengapa kamu tidak meminta uang sepeser pun? Para pejabat Chang semuanya mencatat. Mereka semua mencatat. Tidak pernah dengar kalimat itu. Katanya tikus kantor Chang sebesar gantang. Jangan lihat saya memelihara tuan putih kecil ini. Tapi saya bukan tikus Chang. Tuan Chang, saya tahu sifat Anda. Kalau begitu baik. Hari ini bayar semuanya untuk saya. Om Chang. Bisnis ini. Kami semua bergantung pada Departemen Chang. Om Chang, bagaimana kalau begini? Jika Anda mau, Anda bisa ikut saham. Ikat saham. Ya, Anda ikut saham. Maka Anda akan menjadi pemegang saham di sini. Ketika Anda pensiun nanti, Anda akan punya uang cukup untuk pensiun. Terima kasih. Wah, Anda sudah memikirkan uang pensiun saya. Kalau begitu saya nanti di sini cuma makan gratis. Mana bisa makan gratis? Anda kan ahli hitung yang terkenal. Kalau ada waktu luang, bisa ajari anak saya Hui Wen. Sekalian, luruskan juga pegawai-pegawai saya. Satu tangan tukar satu mulut. Adil, oke, kita sepakat. Oke Om Chang, kita sepakat. Saya akan panggil Hui Wen. Oke. Hui Wen. Hui Wen, ayo sini.
cepat-cepat sini. Nak sujud kepada Om Chang. Ayo cepat sujud kepada guru. Cepat bangun, cepat bangun. Hui Wen. Kasih tahu Om Chang umur berapa tahun ini? Tahun depan 4 tahun. 4 tahun, pintar. Oke, masalah saham ini, kita lakukan seperti yang Anda bilang. Tapi, Saya mengerti Om Chang, yang tahu hanya langit bumi Anda dan saya. sudah murid ini saya terima. Ayo Om Chang, waktunya pergi. Ayo Huiyuan antar Om Chang. Saya antar guru, silakan. Silakan. Oke. Ikan di Sungai Kuning ini dengan ikan di Sungai Luo memang beda. Tahu beda apa? Bukannya sama-sama ikan? Adik kecil, kamu belum paham. Bayangkan air Sungai Kuning keruh dan deras. Ikan-ikan itu sepanjang hari berguling-guling di air keruh, berjuang hidup dalam pusaran air. Setiap musim banjir tiba, ombak keruh mengamuk suara air seperti harimau. Didn't sangge Cunningham per sensiap tahun berba aliran. Hidup dalam ketidakpastian. Ikan-ikan harus berenang melawan arus setiap tahun, mengorbankan nyawa untuk melompati gerbang naga. Setiap tahun harus menghadapi pertarungan hidup dan mati. Sangat sengit. Jadi ikan di Sungai Kuning ini. Kepala besar, punggung hitam, kebanyakan berwatak keras. Punggung hitam, ekor merah insang seperti emas. Mata seperti kilat, biasanya menyelam ke dasar sungai. Menunggu datangnya hujan deras di bulan Juni. Tiba-tiba dingin dan panas bertemu, baru bisa membuat mereka keluar dari air secara berkelompok. Ini disebut sungai terbalik. Pada saat itu, ikan-ikan melompat ke atas dan ke bawah. Seperti ribuan anak panah yang dilepaskan. Biasa disebut ledakan ikan mas. Sedangkan ikan di Sungai Luo. Air Sungai Luo jernih dan karakternya juga lembut. Mengalir dari Luonan Shaanxi, melewati Lushi Luoyang dan gunung-gunung. Sepanjang jalan tanah di kedua tepinya cukup keras, sedikit lumpur dan pasir, dan belum pernah berubah aliran. Jadi ikan di Sungai Luo ini, kepala kecil, punggung tipis, warna ikan agak pucat. Bagian perutnya putih lembut seperti salju. Dua mata ikan itu, di air jernih terlihat berkilau dengan rasa malu. Ikan punya pusar juga ya? Tentu saja ada. Lihat, tadi sudah saya makan. Ketika musim sungai terbalik tiba, sungai berkilauan penuh dengan ikan yang mengambang. Ikan Sungai Luo tidak pernah bercampur dengan ikan Sungai Kuning. Mereka selalu berenang sampai ke pertemuan Sungai Luo dan Sungai Kuning, lalu berbalik kembali. Sangat angkuh. Tentu saja, ikan Sungai Kuning juga tidak pernah masuk ke Sungai Luo. Mungkin karena menganggap airnya terlalu lembut, anginnya terlalu sepi, tidak ada ombak yang bisa diandalkan. Ikan Sungai Kuning ini, di dalam hati mereka sangat sombong. Bayangkan saja, hidup mereka diperoleh dengan mempertaruhkan nyawa di tengah ombak yang mengamuk. Tidak mungkin tidak sombong. Tahu ya kenapa kamu menangis?
Pao Ye ini mabuk karena arak. Apa yang terjadi dengan Wukui? Tanganmu tidak apa-apakan. Cadak APA. Kenapa akhir-akhir ini kamu selalu gelisah? Ibuku sakit. Kalau ibumu sakit, cepatlah pulang untuk melihatnya. Apa kamu tidak punya uang? Bagaimana kalau aku pinjamkanmu uang dari kas? Tidak perlu aku punya uang. Kamu. Hari ini ada urusan yang tertunda. Tidak apa-apa, Chang Ye, silakan ke belakang. Cepat lihat. Ayo. Hui Wen. Apa kamu sudah hafal tabel perkalian yang aku ajarkan? Sudah. Bagus, coba ucapkan untuk kakek. 1 kali 5 dikurangi 4, 2 kali 5 dikurangi 5 dikurangi 5 tambah 1, 6 dikurangi 4 tambah 7 dikurangi 3 tambah 1. Siapa yang datang pada jam segini? Kamu mencari siapa kamu? Pekerja kamu baru ya? Kalian siapa? Siapa nenek moyangmu, minggir sana. Toko ini milik keluarga Kang, ayo pergi. Lihatlah para pelayan ini. Bahkan tuan mereka pun tidak mengenal ini. Hui Wen. Sekarang kakek akan mengajarimu lagu klasik. Bagaimana? Baik. Kakek ucapkan satu kalimat, kamu ikuti. Dengarkan baik-baik. 1 kali minta pisah 625. 2 kali minta mundur 125. 3 kali minta 1875, ingat. Kamu pikir ini pesta rakyat ya? Bisa masuk senaknya. Keluar. Maaf, Chang Ye. Mereka adalah kakak-kakakku yang datang mencariku. Kami akan pergi sekarang. Ayo pergi. Laner, hari ini kita akan pergi ke pasar di muara sungai. Nonton opera sampai larut. Di jalan semua orang bilang, katanya tahu sutra gula di toko kita enak. Kami juga mau mencicipi. Kak. Oh, kalian mau makan tahu sutra gula ini ya? Kenapa nggak bilang dari tadi? Aku suruh orang buatkan untuk kalian. Lalu aku antar ke tempat kalian, biar kalian nggak sia-sia datang. Ini kan sejalan. Mau sambil toko tutup, nggak ganggu usaha toko. Pernah ngantar nggak? Kayaknya kamu nggak punya niat itu. Toko ini memang milik keluarga Kang. Tapi kita para kakak ipar tetap nggak tahu apa-apa. Kalau kamu mau makan tahu sutra gula ini, aku cari orang buatkan untukmu. Kalau kamu mau lihat, kamu mau cek pembukuan, silahkan cek pelan-pelan. Semuanya ada di sini. Pembukuan. Pernah kamu catat? Siapa tahu kamu catat apa? Bilangnya menganggap kita kakak ipar. Tapi kapan kamu anggap kita kakak ipar? Toko ini memang milik keluarga Kang. Tapi sehari kamu dapat berapa, sebulan dapat berapa, setahun dapat berapa? Pernah kamu bilang sama siapa kamu bilang?
Biaya hidup para kakak ipar. Aku bayar setiap bulan kalau kamu rasa aku nggak becus ngurus. Kamu bilang sama ayah. Kamu ini ngandelin siapa sih? Ayah, kenapa ayah juga harus? Ayah, kenapa ayah datang nggak? Murah. Lan R. Utang pribadi sudah lunas belum? Sudah lunas pokok dan bunganya. Kalau utang luar, Sudah lunas juga. Tanah yang dulu dijual keluarga Kang, aku sudah tebus kembali. terima kasih sudah capek. Aku tahu ngurus keluarga ini nggak mudah. Semua urusan harus diurus. Satu urusan nggak diurus langsung ada rasa tidak suka. Semua orang harus diperhatikan. Orang yang tidak sempurna pasti meninggalkan jejak. Keadaan sudah sampai pada titik ini. Hanya ada satu jalan yang bisa ditempuh. Mari kita berpisah. Saat kakek kembali, di hadapan semua orang, saya akan menyerahkan laporan keuangan. Selain uang masing-masing kamar kembali ke kamar masing-masing, semua tanah dan harta keluarga Kang akan dibagi menjadi 4 bagian. Kakek Huiwen mendapat 1 bagian. Kamar pertama, kedua, dan ketiga masing-masing mendapat 1 bagian. Selain itu ada saham restoran. Jika ada yang ingin menarik diri, saya akan membelinya kembali sesuai harga. Jika tidak menarik diri, kita akan tetap mengikuti aturan lama. Laner, kamu yang paling banyak berjasa untuk keluarga ini. Lalu kamu bagaimana? Saya adalah menantu kamar keempat dan Ibu Huiwen. Selain bagian kamar keempat, saya tidak menginginkan apapun. Tapi saya punya satu permintaan. Saya ingin membawa Huiwen tinggal di luar. Bagaimana ini bisa baik, mana ada yang seperti ini? Laner, kenapa kamu seperti ini? Saya tetap pada kata-kata saya. Saya ingin membawa anak saya untuk melihat dunia. Dunia luar sangat luas. Ibu, kenapa kita tidak tinggal kembali? Wen saat kamu besar nanti, kamu akan tahu alasannya. Ayo cuci kaki ini. Apakah saya akan kembali ke rumah itu? Tentu saja itu adalah rumahmu. Kamu tidak hanya harus kembali ke rumah itu, di masa depan kamu juga harus membuat rumah itu lebih besar. Ibu, saya ingat. Sangat manis. Ibu, ada anjing di sini. Wen jangan takut, di sini tidak ada anjing. Ayo lap kakimu. Nak dingin di matamu. Kapan itu akan hilang? Ayo tidur. Nyonya muda ini saya.
Nyonya muda hukum saya. Saya bersalah padamu. Wukui, ada apa denganmu? Ayo, ayo cepat bangun. Bangun dan bicara. Nyonya muda ini diberikan oleh nyonya-nyonya keluarga Kang. Katanya mereka menyuruhku mengawasimu setiap saat. Dan memberi kabar kepada mereka kapan saja. Nyonya muda kamu sangat baik padaku. Aku minta maaf padamu nyonya muda. Wukui aku pantas mati. Berhenti, kamu ngapain? Nggak perlu gitu. Wukui, kamu kan orang yang jujur. Sudahlah. Uang ini karena sudah mereka berikan padamu. Kamu simpan saja. Nyonya muda. Wukui, alasan aku pindah tinggal di sini. Aku ingin menunjukkan pada mereka. Toko baik-baik saja kan? Semua baik. Wukui, kamu pulang dan istirahatlah. Soal kejadian hari ini, anggap saja tidak pernah terjadi. Terima kasih nyonya muda, terima kasih nyonya muda. Nggak apa-apa Wukui. Pulanglah dan istirahatlah. Rute sudah dicek, situasinya berubah. Awalnya dipertontonkan selama 3 hari. Sekarang utusan kerajaan datang. Hari ini akan dieksekusi di pasar. Berapa banyak pasukan? Aku tidak tahu. Tidak bisa berakhir begitu saja. Lihat. Siapa? Ini Huang Qia. Ini Huang Qi. Katanya saudara angkat Duan Shiqiao. Orang hebat. Tapi penjahat akhirnya dapat ganjaran. Orang seperti ini, kemampuannya hebat sampai dia tertangkap. Ini Huang Qia. Aku baru pertama kali lihat. Pasti akan ada masalah, pasti akan dapat ganjaran. Sangat kejam. Wukui, siapa itu? Huang Qi, saudara angkat Duan Shiqiao. Duan Ziqiao. Ia yang kemarin itu. Itu waktu itu, di kapal bunga dia pernah menyelamatkan seorang gadis. Huang Qi si sekop terang. Katanya kalau Huang Qi tidak mengorbankan diri untuk Duan Shiqiao, dia tidak akan jatuh ke tangan tentara. Bukan katanya dia punya cermin ajaib, yang bisa membuat siapapun yang dilihatnya tidak bisa bergerak. Dia bisa mengambil apapun yang dia inginkan. Omong kosong kalau dia punya benda ajaib. Masih bisa ditangkap tentara. Benar katanya sermon ajaibna. Dikalahkan di meja judi oleh Duan Shiqiao. 20 tahun lagi, dia akan menjadi pahlawan lagi. Air, beri aku air, beri aku air. Beri aku air, aku haus. Haus. Orang baik. Orang baik, beri aku sedikit air. Beri aku semangkuk air. Baik.
Apa? Beri orang itu semangkuk air. Kamu tahu siapa dia? Tidak tahu, tidak peduli siapa dia. Tapi aku tahu dia masih manusia. Biarkan dia lewat. Tuan Tujuh, airnya sudah datang, minumlah. Terima kasih Nona. Terima kasih. Terima kasih Nona. Hei, mangkuknya taruh di sini. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih. Waktunya hampir tiba Tuan Song. Waktunya sudah tiba, eksekusi akan dimulai. Bagaimana dengan teman-teman kita? Semuanya sudah bubar. Saudara, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Saudara, aku tidak akan bertahan lama. Punggungku sudah patah. Tuan Tujuh, Tuan Tujuh. Tahanlah. Sampai di markas kita akan punya solusi. Tuan Tujuh, aku takut tidak bisa bertahan, ada anggur. Anggur, beri aku sedikit anggur. Cepat ayo Tuan Tujuh. Sangat harum. Saudara Kiao, semua teman-teman kita dipercayakan padamu. Tuan Tujuh, jangan bicara lagi. Kamu akan baik-baik saja. Saudaraku, saat menguburkanku. Jangan lupa taruh beberapa guci arak yang bagus untukku. Baiklah, kakak ketujuh saudaraku. Kita merampok orang kaya untuk membantu yang miskin. Membalas dendam dan membalas budi. Setelah mati aku tidak ingin berhutang budi. Siang tadi seorang wanita memberiku segelas kecil air. Itu bernilai 500 tael perak. Kakak ketujuh, aku sudah ingat. Saudaraku. Kakak ketujuh.
Kamu cari MU gua dan yang lain. Aku akan mengantar kakak ketujuh pulang. Kiao Ye, aku lebih baik ikut kamu. Aku bye-bye saja. Kakak ketujuh belum menikmati hidup untuk kita. Jangan biarkan kakak ketujuh menjadi hantu liar. Aku dengar dari orang di kota. Kemarin kamu yang memberikan semangkuk air kepada Huang Qi. Ya. Lan kasihan melihatnya. Ayah, apakah aku melakukan kesalahan? Bukan salahnya saja, aku sedikit khawatir. Ayah khawatir tindakanku ini akan membuat marah pemerintah. Sejak keluarga Kang mengalami masalah, aku sengaja menjauh dari pemerintah. Tidak ingin menimbulkan masalah. Tapi kita ini pedagang. Ayah pikir kita bisa menghindarinya. Benar juga. Tapi dalam berurusan dengan pemerintah, kamu harus berhati-hati. Baik, ayah, aku mengerti. Liu Bupati. Kemarin di tempat eksekusi wanita yang memberikan air itu. Sangat berani. Itu adalah menantu keluarga Kang dari Hiluo. Namanya You Ruolan. Keluarga Kang. Keluarga Kang yang mana? Itu keluarga Kang Kuodong, wakil gubernur sungai sebelumnya. Kang Kuodong. Tuanku Song, Anda kenal dengan Kang Kuodong? Tidak terlalu kenal. Hanya sekadar tahu saja. Dulu keluarga Kang punya 2 orang Jinshi. Tapi sekarang malah berakhir dengan 2 kematian. Sungguh tidak sepadan. Semuanya sudah berlalu, jangan dibahas lagi. Kalau Bupati Liu, tidak ada urusan lagi. Saya ingin istirahat sebentar. Kalau begitu hamba mohon diri. Tunggu sebentar. Kalau ada kabar tentang Duan Shiqiao, segera bangunkan saya. Kalau ada kabar saya akan langsung laporkan. Baik. Lagi pula, Apa untungnya bagi kamu menulis seperti ini? Kang Kuodong sudah pergi, tapi posisinya sudah kosong. Apakah Tuan Song tidak melihat sesuatu? Menurut pendapat Tuan Fen, bagaimana seharusnya saya menulis? Selama bertahun-tahun, rahasia yang tidak diketahui orang luar ini, seperti batu yang menekan dada Song Haiping, sering membuatnya sulit bernapas. Perubahan satu kata yang sembarangan itu, membuatnya mendapatkan kepercayaan dan promosi yang belum pernah terjadi sebelumnya dari istana. Sejak itu, dia menjadi mata-mata yang ditempatkan oleh kantor dalam negeri. Istana mengendalikan nasib Hiluo melalui dia. Tapi kematian Kang Kuodong, dan kemudian nasihat mati Kang Yongfen,
Selalu menghantuinya, seperti mimpi buruk. Wen'er, ayo, saya ajak kamu ke suatu tempat. Tempat itu bagus sekali, ada banyak tanghulu. Mau makan? Sangat ingin makan. Mau makan? Pulang saya buatkan yang besar yang bagus ya. Banyak sekali. Ikut saya ya. Mener sibuk. Datang, silakan masuk, silakan masuk. Datang, Mener, silakan masuk. Baik, baik, baik. Tuan minuman keras Anda sudah datang. Pelayan sepiring tahu gula es. Baik. Wukui, kemari. Datang. Mener. Wukui, sudah setengah hari. Kenapa saya tidak melihat Hui Wen? Si kecil. Si kecil, apakah dia di tempat Chang? Di tempat Chang dia sudah selesai. Mungkin dia di penginapan belakang. Mendengarkan cerita dari kakek Pao. Enggak mungkin, aku baru aja dari belakang nggak lihat dia. Mungkin dia pulang duluan. Gimana bisa kuncinya ada padaku? Dia juga nggak bisa masuk. Jangan panik dulu, Nyonya. Aku akan cari Cepetan, di luar. jangan banyak bicara, cari dia.